Biruniers, pernahkah kalian melihat atau mendengar istilah katrol? Kalau belum pernah, yuk simak video ini. Halo Biruniers, masih tetap bersama saya, Kak Dita, dalam program Biruni Combo Learning. Pada video sebelumnya, kakak telah membahas tentang pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Ya, pada video kali ini, kakak akan membahas tentang pesawat sederhana jenis katrol. Ya, benar. Oke, katrol. Di sini ada yang tahu apa itu katrol? Belum tahu ya? Jadi, katrol itu didefinisikan sebagai pesawat sederhana yang berbentuk roda dan berputar terhadap porosnya, seperti itu. Kemudian, katrol itu memiliki fungsi mengangkut atau menarik suatu benda. Contohnya, tentunya di sini kalian sudah tidak asing dengan yang namanya katrol sumur ya. Jika kalian melihat di pedesaan itu biasanya masih banyak sekali katrol sumur. Jadi kalau misalkan tanpa adanya katrol, adik-adik bisa membayangkan untuk mengangkut air dari sumur tanpa katrol ya. Kalau tanpa katrol akan berat ya, susah. Nah, makanya di sini ada alat katrol ya yang digunakan untuk mempermudah kinerja manusia gitu. Kemudian contohnya apa lagi? Katrol pada tiang bendera. Coba adik-adik bayangkan kalau misalkan kita ingin menaruh bendera pada tiang paling atas gitu ya. Kalau tanpa katrol, masa kita mau manjat? Kan tidak mungkin ya. Oke, itu adalah salah dua dari contoh pesawat sederhana tentang katrol. Ya, katrol memiliki 3 bentuknya, 3 jenisnya. Ya, yang pertama di sini ada katrol tetap, kemudian yang kedua ada katrol bergerak, dan yang terakhir ada katrol majemuk. Oke, kita bahas dulu dari katrol tetap ya. Nih, katrol tetap itu bentuknya seperti ini. Jadi definisi dari katrol tetap itu adalah katrol yang posisinya itu tetap sehingga katrolnya tidak berpindah-pindah gitu. Jadi si katrolnya itu diletakkan pada posisi yang tetap gitu. Sehingga katrol tidak berpindah-pindah. Contohnya itu tadi yang Ibu sebutkan, ada katrol sumur, kemudian yang kedua ada katrol tiang bendera. Oke. Kemudian dari gambar ini ya, di sini ada titik A, titik O, dan titik B. Titik OA ini menunjukkan lengan kuasa. Kemudian titik OB adalah menunjukkan lengan beban. Kemudian di sini ada F, kuasa atau gaya. Kemudian ada W, berat benda atau beban. Nah, seperti sebelumnya, bahwa pesawat sederhana itu kan berfungsi untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha ya. Makanya pesawat sederhana ini memiliki keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis pada katrol tetap, ingat katrol tetap itu adalah bernilai 1. Keuntungan mekanis pada katrol tetap bernilai 1. Kemudian keuntungan mekanis dapat dicari dengan rumus W per F. Kemudian KM-nya kita ganti jadi 1, kemudian W per F, maka gaya atau kuasa pada katrol tetap itu akan sama dengan berat bendanya, gitu. Ya, jadi F sama dengan W, gaya atau kuasa pada katrol tetap akan sama dengan berat bendanya. Oke, paham? Kemudian kita masuk ke katrol kedua, yaitu katrol bergerak. Nih, katrol bergerak ini berbanding terbalik dengan katrol tetap. Kalau katrol tetap tadi posisi katrolnya ditetapkan di suatu tempat yang tetap. Sedangkan kalau katrol bergerak ini posisinya ya mau di mana aja sehingga katrolnya bisa bergerak secara bebas gitu. Kemudian kita lihat di sini bentuk katrolnya ya. Sini ada titik O sebagai poros, kemudian B, kemudian ada titik A. Ya. Kemudian jarak antara titik O titik B ini dinamakan lengan lengan beban ya, O ke B. Kemudian dari titik O ke titik A dinamakan lengan kuasa, seperti itu. Kemudian sama seperti sebelumnya,
katrol bergerak juga memiliki keuntungan mekanis. Hanya saja kalau katrol bergerak, keuntungan mekanisnya bernilai 2. Maka kita tuliskan Km sama dengan 2. Kemudian keuntungan mekanis dapat dicari dengan rumus W per F. Kemudian kita ganti nilai Km-nya 2 sama dengan W per F. Maka nilai gaya atau kuasa itu adalah setengah kali W. Jadi gaya yang kita bisa berikan terhadap katrol bebas ini setengahnya dari berat beban gitu ya. Dah, selanjutnya kita masuk ke katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak ya. Nih, katrol majemuk adalah gabungan dari katrol yang tetap dan katrol yang bergerak. Kemudian keuntungan mekanis dari katrol majemuk adalah Km sama dengan N, sama dengan banyaknya jumlah tali atau banyaknya jumlah katrol. Jadi keuntungan mekanis untuk mencari katrol majemuk adalah dengan melihat banyaknya jumlah tali atau jumlah katrol. Nah, kalau di sini jumlah katrolnya ada berapa? 2 ya. Nah, jadi di sini keuntungan mekanisnya bernilai 2. Ya. Paham? Paham ya? Jadi itu adalah definisi dan macam-macam katrol. Untuk selanjutnya, kakak akan memberikan contoh soal untuk materi katrol. Ya, simak video selanjutnya.